Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Lispita Ilindia, teman saya Nita Afriani dan teman saya Yulia Amadasari akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peranan, Fungsi, Karakteristik, serta Klasifikasi dari Media Pembelajaran. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Peranan media pembelajaran. Di dalam dunia pendidikan, media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting karena media pembelajaran akan memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan bagi peserta didik dan akan memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran. Secara umum atau secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, media pembelajaran memiliki 4 peranan. Yang pertama, sebagai alat untuk memperjelas atau memperkuat materi yang sedang diajarkan. Yang kedua, sebagai alat untuk menimbulkan suatu persoalan sehingga peserta didik harus mengamati dan meneliti untuk mendapatkan jawaban dari persoalan itu. Dan dengan adanya media pembelajaran ini akan menimbulkan keseragaman pendapat penelitian bagi peserta didik. Yang nomor 3, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Maksudnya di sini adalah media pembelajaran sebagai bahan-bahan yang harus dipelajari oleh peserta didik maupun secara individual maupun kelompok. Yang terakhir, media pembelajaran sebagai alat yang dapat melibatkan peserta secara langsung dalam materi yang sedang dipelajari. Dengan adanya media pembelajaran ini, peserta didik akan termotivasi untuk semangat dalam belajar. Baiklah, ini penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Nita Apriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Afriani. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Ispita. B. Fungsi media pembelajaran. Pada dasarnya, fungsi media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar. Fungsi media pembelajaran dapat dibedakan sebagai berikut. A. Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Dalam kalimat sumber belajar ini tersifat makna keaktifan, yakni sebagai penyaluran, penyampaian, penghubungan, dan lain-lain. Media pembelajaran dapat mengaktifkan fungsi guru, terutama sebagai sumber belajar. B. Fungsi media pembelajaran sebagai sematik. Fungsi sematik merupakan kemampuan media dalam menahan pembedarahan kata yang makna atau maksudnya benar-benar dapat dipahami anak-anak. C. Fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ini didasarkan pada ciri-ciri umum dan memiliki 2 kemampuan, yaitu kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi batas-batas ruang dan waktu. Kedua, kemampuan media pembelajaran dan memahami objek yang sulit diamati karena terlalu kecil. D. Fungsi psikologis. Pada fungsi psikologis, media pembelajaran terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu fungsi atensis, fungsi efektif, fungsi kognitif, fungsi imajinatif, fungsi motivasi, dan fungsi sosial keturunan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Amadasari akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu C. Klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Karakteristik umum media adalah kemampuan merekam, menyimpan, melestarikan, dan menginformasikan suatu peristiwa atau objek. Klasifikasi media, karakteristik media, dan pemilihan media merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam strategi pembelajaran. Bentuk klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran yang sebagai berikut. 1.
Klasifikasi berdasarkan ciri fungsi fisik media pembelajaran yang dikemukakan oleh Setiwari dan Sihkabuit 2005. A. Media pembelajaran dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi dan berukuran panjang kali lebar saja, serta hanya diamati satu arah pandangan saja. B. Media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media yang penampilannya tanpa menggunakan proyeksi dan mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat diamati dari arah panjang yang sama. Yang ketiga, media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar, tidak bergerak atau statis. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan persepsi indera. Menurut Sulaiman, penggolongan media pembelajaran sebagai berikut. Pertama, media audio yang menghasilkan bunyi. Kedua, media visual berupa rupa. Yang ketiga, media audio visual. Yang keempat, media audio monoton visual. Yang kelima, media audio semi monoton. Yang ketiga, menurut pengamalan yang diperoleh, satu, pengamalan langsung berupa pengamalan langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Yang kedua, pengamalan tiruan berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud. Model tiruan dari situasi melalui dramatisi dan sandiwara dan berbagai rekaman objek kejadian. Yang ketiga, pengamalan dari kata-kata. Yang keempat, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, direkam, kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamalan tiruan berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud. Model tiruan dari situasi melalui dramatisi dan sandiwara dan berbagai rekaman objek kejadian. Yang ketiga, pengamalan dari kata-kata. Yang keempat, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, direkam, kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.